Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang saya muliakan dan yang saya hormati yaitu Bapak Ustadz Ian beserta para jamaah, para perindu surga yang tidak disebutkan satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ada dalam ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah diawali dengan pembacaan tawassul, tahlil dan tahmid yang telah kita baca bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang masih ada, mudah-mudahan orang tua kita senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan kemudahan. Yang sudah tak ada, mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ditempatkan di taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rutinitas di Rindu Surga setiap hari Kamis malam Jumat, alhamdulillah sudah lumayan lama. Walaupun jamaahnya kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Ya begitulah kehidupan. Yang namanya kehidupan ada turun dan naik, betul? Kita juga kalau seandainya di atas mulu repot juga, di bawah mulu juga repot. Maka hidup itu harus ada keseimbangan, harus ada turun naik, betul ya? Apalagi malam Jumat nih, kita mau produksi, jangankan kirim mobil, mau transfer bikin anak aja itu harus ada turun naik. Ini bapak-bapak kalau di atas semua repot urusannya, gempor urusannya, betul ya? Jangankan 1 jam, 5 menit udah loyo. Itu baru di atas mulu. Coba kalau turun, istirahat dulu, naik lagi insya Allah. Nah begitulah kehidupan. Jadi ada turun, ada naik. Sama dengan kajian kita di malam ini, di malam Jumat di Rindu Surga. Jadi udah kagak aneh. Tidak di mana yang namanya ngaji itu ya turun naik. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Ya alhamdulillah. Tetapi yang dinilai sejauh mana kita keistiqomahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Karena setiap kita melakukan satu kebaikan, tentu ada kebaikan yang lain yang kita tinggalkan, betul? Pada malam ini kita melakukan kebaikan di tempat Pak Anung ini, duduk bersama, tahlil bersama, baca Al-Quran bersama. Tentu ada kebaikan yang lain kita tinggalkan di rumah. Biasanya jam segini saya udah ngelonin bini, udah ngelonin anak, itu tanda kebaikan. Tapi malam ini saya tinggalkan demi para bapak-bapak. Subhanallah.
Jadi kita jangan berprasangka buruk dulu kepada manusia jikalau tidak hadir di tempat kebaikan itu. Mungkin ada di tempat kebaikan yang lain. Begitulah cara Allah untuk husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepada sesama manusia. Insya Allah hidup kalau berprasangka baik enak. Jangan begini kita, ini kemana nih jamaah kita kok kagak ada, kira-kira ngegele. Jangan. Apalagi ke Halloween kali. Enggak. Insya Allah kita husnudzon saja. Mungkin lagi kajian di tempat yang lain, mungkin ada kesibukan di keluarga, dan itu pun menandakan suatu kebaikan. Konsepnya setiap kita melakukan satu kebaikan, tentu ada kebaikan yang lain yang kita tinggalkan. Nah ini begitu. Maka pada malam ini, sebagai kajian kita pada malam ini sesuai tema kita, yaitu kemuliaan dan keagungan bulan Dzulhijjah, begitu ya. Yang mana pada malam ini insya Allah kita akan membahas tentang keagungan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah, yang mana Allah nyatakan di dalam surah At-Taubah, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, bahwasannya bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bulan qamari, yaitu hanya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bulannya namanya adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, bulannya adalah bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga, nama bulannya adalah Muharram. Dan yang keempat, nama bulannya adalah bulan Rajab. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang Arba'atun Hurum. Salah satunya saja dari 4 bulan ini, yaitu keagungan dan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Maka 4 bulan inilah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah abadikan di dalam firman-Nya yang bernama Al-Quranul Karim. Bahkan diperkuat kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr. Insyaallah hafal ya. Surat Al-Fajr ini juz 30 pendek betul. Wal fajr walayalin asr. Wal fajr, demi waktu subuh. Walayalin ashr, dan demi malam tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ada apa di bulan Dzulhijjah ini? Sampai-sampai bulan 10 Dzulhijjah ini Allah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Pertama di dalam surah At-Taubah, dan yang kedua di dalam surat Al-Fajr. Ada apa saja, begitu istimewanya. Maka dijelaskan oleh ba'dul ulama mengenai tentang keagungan dan keistimewaan bulan Dzulhijjah, yang termasuk Arba'atul Hurum, salah satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama berpendapat bahwa di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana pada hari itu, malam itu, bermacam-macam ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah nih, Kementerian Agama menentukan bahwa besok masuk pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, betul ya? Ya. PBNU sudah mengirim satu lampiran bahwa besok memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, bulan haji kalau kata kita mah. Insya Allah.
Bagaimana keagungan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini? Ba'dul ulama berpendapat, ini bukan menurut saya, tapi menurut maqalah-maqalah para ulama, argumen-argumen para ulama, pendapat-pendapat para ulama mengenai tentang keagungan bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Qala ba'dul ulama man shama hadhil ayyam akramahullahu bi 'ashrati asya'a. Kata ba'dul ulama, bulan Dzulhijjah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Dzulhijjah ada dilaksanakannya ibadah haji. Adanya di bulan Dzulhijjah. Sekalipun kita punya duit banyak, mau melaksanakan haji di luar daripada bulan Dzulhijjah, ya kagak sah. Kalau umroh, bebas. Tapi kalau haji, tetap melaksanakan haji harus di bulan haji atau dinamakan bulan Dzulhijjah. Inilah kehebatan keagungan bulan Dzulhijjah. Rukun Islam yang kelima yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berangkat haji, adanya di bulan Dzulhijjah. Keagungan yang kedua daripada bulan Dzulhijjah ini, di bulan Dzulhijjah selain ibadah haji dianjurkan di bulan haji, ada ibadah-ibadah yang lain, yaitu salat Idul Adha, itu pun adanya di bulan Dzulhijjah. Berikutnya keagungannya lagi, pemotongan kurban pun itu adanya di bulan Dzulhijjah. Kagak sah kita kalau seandainya bulan Syawal bawa sapi, nenteng sapi. Buat apa? Buat kurban di bulan? Kagak. Karena adanya kurban, ditetapkan kurban adanya di bulan Dzulhijjah. Dari terbitnya matahari biqudri rumhin, ukuran 1 tombak, ila ayami tasyrik, sampai hari tasyrik. Andai kata lebaran hari Ahad atau hari Minggu, maka setelah salat Idul Adha dianjurkan kita memotong kurban. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Tasrek pertama, tasrek kedua, tasrek ketiga. Ketika melewati itu, sekalipun kita memotong sapi, maka itu bukan termasuk kurban. Misalkan kita potong sapi sebelum melaksanakan salat Idul Adha. Misalkan jam 6 pagi kita sudah potong kurban. Sekalipun itu di hari lebaran, di hari riyaya, maka itu pun tidak bisa dikategorikan namanya kurban. Karena apa? Kurban dilaksanakan yaitu setelah matahari terbit, ukuran 1 tumbak minimal, yaitu setelah salat Idul Adha. Tentu ada batasan-batasannya yang dianjurkan oleh para ulama Allah Subhanahu wa taala. Itulah agung dan hebatnya bulan Dzulhijjah. Makna lagi di bulan Dzulhijjah, disunahkan di bulan Dzulhijjah yaitu melaksanakan puasa. Puasa tarawiyah, puasa Arafah. Bahkan dari tanggal 1 besok nih kalau bisa kita puasa Mang, sekalian mengqadha Ramadan. Ramadan kemarin mungkin ada yang bolong. Ya. Maka sekalian di bulan Dzulhijjah karena agung, sekalian qadha, sekalian puasa Dzulhijjah. Niat qadha disandingkan dengan Dzulhijjah, disatukan dengan Dzulhijjah, insyaallah qadha terlunasi Ramadan yang kemarin, puasa Dzulhijjah pun kita dapat. Bagaimana lagi keagungannya bulan Dzulhijjah ini? Kata ba'dul ulama, barang siapa yang melaksanakan puasa pada hari-hari Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan 10 kemuliaan kepada orang tersebut. Kata ba'dul ulama, siapa saja orangnya yang melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah, akramahullahu bi asrati asya'a,
maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Ini kemuliaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah perjelas di dalam surat yang lain, kata Allah, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum 'indallahi atqakum Innallaha 'alimun khabir. Wallahu a'lam bimuradih. Yang artinya, manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya akulah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum su'uba wa qabaila. Dan aku pula lah yang menjadikan manusia ini bersuku-suku, berbeda-beda. Bangsanya beda, sukunya beda, bahasanya beda. Kalau bukan Allah yang menciptakan, tentu tidak akan mampu. Inilah hebatnya Allah Subhanahu. Tetapi kata Allah, dari perbedaan ini, sekalipun engkau orang Arab, sekalipun orang-orang Quraisy, tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang mampu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya agar kita terdorong, termotivasi agar menjadi manusia yang bertakwa, Allah memerintahkan kepada kita, yaitu di bulan Dzulhijjah untuk pemotongan kurban jikalau ada. Bahkan Rasul memerintahkan kepada kita, disunnahkan kita melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah. Inilah cara Allah agar kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan tidak mampu menciptakan bahasa kita, bahasa Arab saja. Bagi Allah itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakunnya Allah ini lebih cepat daripada kedipnya mata. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perbedaan. Ada si kaya, ada si miskin, ada si pintar, ada si bodoh. Ini menunjukkan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu. Alhamdulillah di sini bosnya Pak Haji Anu. Alhamdulillah yang lain numpang sama Pak Haji Anu. Kalau seandainya bos semua, repot. Betul ya? Kalau seandainya jadi bos semua, siapa yang mau kuli? Kalau miskin semua, ribet lagi. Jangan juga. Terus kiai semua, ustadz semua, perebut mimbar. Begitu ya. Bodoh semua, kiamat dunia. Maka inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendesain ciptaannya. Satu sama lain saling membutuhkan. Si pintar butuh dengan si bodoh butuh dengan si pintar, si kaya butuh dengan si miskin pun butuh dengan si kaya. Insya Allah ketika 4 elemen ini berjalan, insya Allah hidup kita aman, masih sejahtera. Alhamdulillah. Bagaimana kata ba'dul ulama, barang siapa yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan 10 kemuliaan kepada orang tersebut. Kemuliaan pertama yang Allah berikan kepada orang tersebut, al-barakatu fi umrih. Pertama, Allah akan berikan berkah di dalam umurnya. Umur kita ini masing-masing mungkin udah ada yang 40 tahun. Mungkin Pak Anung baru 17 tahun. Mungkin Pak Anung ya. Mungkin kemudaan ya.
Ada yang udah 50 tahun. Tetapi kalau berkah belum tentu. Caranya ingin umur kita berkah, dianjarkan oleh ba'dul ulama puasa di bulan Dzul Hijjah. Yang berkah umurnya itu bukan berarti yang umurnya panjang, kagak meninggal-meninggal, kagak mati-mati, yang lain udah meninggal semua, tinggal anung aja sendirian. Bukan begitu, kata Nabi, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia adalah usianya yang panjang, wa hasuna amalu, dan amalnya pun baik. Sekalipun usianya masih muda, tapi amalnya baik, mengalahkan usianya yang sudah tua. Jadi amal ditinjau bagaimana amal solehnya, yaitu baru bisa dinamakan umur yang barokah. Subhanallah. Inilah umur yang barokah ini yang susah. Al-barakatu fi umri. Pertama, Allah akan muliakan bagi orang yang senantiasa puasa di bulan Dzul Hijjah. Allah akan berikan keberkahan di dalam umurnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan umur kita itu berkah. Berkah artinya Allah berikan umur kepada kita mampu untuk bisa beribadah kepada Allah, baik secara ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, baik ibadah hablum minallah, baik ibadah hablum minan nas, baik vertikal maupun horizontal. Karena tidak bisa kita ibadah hanya hablum minallah saja. Salatnya rajin, hajinya udah berulang-ulang, koretnya minta ampun. Kan begitu? Ini kagak bener kayak begini. Ada lagi sodakohnya rajin, kurbannya berulang-ulang, sholat kagak, puasa Ramadan kagak. Nah ini juga ngaco juga. Maka cukup dua, hablum minallah, hablum minallah kita minimal 1 hari 1 malam sholat 5 waktu, berarti rukun Islam yang 5 itu namanya hablum minallah. Tapi tidak cukup hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka kalau seandainya umur kita ingin berkah, kata ba'dul ulama, salah satu konsep atau cara yang diajarkan oleh ba'dul ulama, salah satunya adalah melaksanakan puasa di bulan Dzul Hijjah. Niat mah niat aja kita nih, malam ini puasa, adapun besok gimana besok? Gimana ya? Setidaknya kita sudah memuliakan bulan Dzul Hijjah. Kalau ada kopi besok, kata Panung, gimana nih ya? Oh ya udah, yang penting kita udah ada nih. Apa? Memuliakan bulan Dzul Hijjah. Subhanallah. Yang kedua, kemuliaan yang akan Allah berikan kepada manusia yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Dzul Hijjah, wa ziyadatu fi malihi, Allah akan berikan tambahnya, hartanya. Mungkin kalau gaji dapat bonus lah. Dapat bonus dari bos. Gaji 4 juta, bonusnya 10 juta. Gedean mana? Gedean bonusnya. Tapi yakin ketika kita melaksanakan perintah Allah, ada rizki min haitsu la yahtasib, yang tak disangka-sangka dan yang tak diduga-duga oleh kita. Adapun jaminan rizki, ibadah atau tidak, salat atau tidak, kerja atau tidak, selagi dia masih bernapas, janji Allah dia masih makan. Janji Allah dia masih akan mendapatkan rizki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah yang hidup di muka bumi ini, baik manusia ataupun hewan, fil ardi illa 'alallahi rizquha, terkecuali semua rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Di sini nih tidur mulu, pasti makan. Betul. Tapi untuk kayaknya jauh. Betul ya?
Oh, makan mah ada, tapi untuk kayaknya jauh. Banyak di sini pengangguran, makan lebih banyak daripada orang yang kerja. Betul ya? Banyak. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tahu Al-Quran itu nggak bakalan meleset. Prediksi Al-Quran nggak bakalan meleset. Karena Al-Quran adalah wahyu, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu. Tetapi kita hidup bukan butuh makan doang. Tentu kita butuh yang lain. Tentunya ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Cara untuk mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib dijelaskan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kuncinya min haitsu la yahtasib, takwa. Kagak bertakwa kagak bisa. Kagak bisa. Oh, sekalipun udah naruh saham digeledah sama polisi. Sahamnya gede tuh. Punya siapa? Yang ditutup, wah gede. Tetap, betul? Nah, udah itulah yang glowing begitu. Nah, karena apa? Karena caranya bukan takwa. Tapi ketika takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak disangka-sangka, tahu-tahu Bang Enung transfer sama anak buahnya. Wah, subhan. Ini apa ini bos ini? Udah, pegang. Gua tahu lu nggak punya duit. Betul. Nah, itu ngaruh. Nah, itu salah satu ya, gitu. Nah, tentu paham tuh. Nah, itu salah satu min haitsu la ya tasib. Cuman konsepnya harus takwa dulu, jangan tidur mulu. Tentunya di dalam perusahaan ada peraturan dan undang-undang. Bagaimana kalau seandainya perusahaan ingin maju, ini gaji ingin gede, tidur mulu, udah kayak Bang Surip. Ngopi lagi, tidur lagi, bangun, ngopi lagi. Atau gimana? Subhanallah. Nah itu. Jadi cara yang diajarkan oleh ba'dul ulama, jikalau harta kita ingin bertambah, pertama usahakan kita melaksanakan puasa di bulan Dzul Hijjah. Yang ketiga, wal hibdu fi iyalihi. Keistimewaan melaksanakan puasa di bulan Dzul Hijjah, keagungan bulan Dzul Hijjah, di samping akan memberikan keberkahan di dalam umur, bertambahnya harta, dan mampu menjaga keluarga kita dari mara bahaya. Mungkin kita di sini perantau semua. Ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa, ada yang dari Banten. Kan macam-macam kita datang ke Priuk ini. Dasarnya kita dari kampung pelosok semua mungkin. Mungkin kalau Mang Anung asli sini, tetap bapaknya mah tahu orang mana. Betul ya? Sofian juga sama, saya pun sama. Kita tidak tahu keluarga kita masing-masing dasarnya dari mana, walaupun dasarnya dari Nabi Adam. Tapi bangsa kita berbeda-beda. Ada yang dari Madura, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Banten. Subhanallah. Tapi ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hifdzu fi iyalihi, Allah mampu menjaga keluarga kita. Insya sekalipun nih bapak-bapak kerja di sini di Bang Anung, ninggalin istri, ninggalin anak, tentu kita nggak bisa ngontrol 24 jam keadaan istri kita dan anak kita. Betul? Betul ya? Kita mah di sini kerja banting tulang, taunya istrinya selingkuh di rumah. Naudzubillahi min, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita tidak tahu, dan itu bukan hal yang mustahil. Tetapi ketika sekalipun kita jauh dengan keluarga, tetapi kita sebagai kepala rumah tangga dekat dengan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakan perintahnya, melaksanakan puasa di bulan Dzul Hijjah. Janji ba'dul ulama, wal hifdu fi iyalihi, yakin Allah akan menjaga keluarga kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Inilah harapan-harapan kita. Karena tentu ketika kita sehat, bukan hanya kita doang yang ingin sehat. Tentunya anak istri pun ingin sehat, kantong ingin sehat, badan sehat, kantong lepet, susah senyum. Ya Pak Salung ya?
Badan sehat, makan banyak. Pas ngelihat dompet kok gambarnya golok begini. Mau seneng, nggak jadi. Kenapa? Karena kantongnya sakit. Tentunya kita sehat ini bukan hanya badan, tetapi keadaan kita, keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, semuanya ingin sehat. Dan caranya pinta kepada Dat yang memberikan sehat. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan yang keempat, keagungan yang Allah berikan kepada manusia yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah, wa takfir li sayyiatihi, Allah akan melebur dosa-dosa dan kesalahan kita. Dosa tadi siang nih kita ngelihat yang glowing, insya Allah malam ini sudah hapus. Udah wudu, udah tadi lewat yang nggak pakai celana, lewat tentu kan. Nah, udah wudu angus. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Wa takfir li sayyiati, Allah mampu melebur segala dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah. Itulah keuntungan atau keistimewaan keagungan di bulan Dzulhijjah. Yang berikutnya, wa tad'ib li hasanatihi, dan Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Mungkin di bulan-bulan yang lain 1 perbandingannya 10, 1 perbandingannya 70, 1 perbandingannya 100, 1 perbandingannya 10. Tetapi ketika bulan Dzulhijjah, hanya Allah yang tahu berapa banyak lipatan kebaikan yang kita lakukan pada malam ini. Alhamdulillah. Sekalipun hanya kopi doang di sini, ada 4 kopi, nanti bilangannya sekarang malaikat sudah update status. Jadi malaikat sekarang kagak mau kalah dengan manusia. Manusia sedikit-sedikit update status. Bahkan lebih dulu malaikat update status daripada kita. Melangkahnya saja malaikat sudah siap-siap. Oh, update status hari ini kata malaikat, gua mau laporan sama Tuhan gua, hari ini jamaah surga ada sekian. Sudah ada catatannya masing-masing. Update status kita paling lama 2 hari sudah hilang dengan sendirinya. Malaikat subhanallah mencatat amal-amal kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini. Sekalipun mungkin datang ke sini, wah kagak enak, bos gua ngadain pengajian kalau gua kagak ngaji. Misalkan karena begitu, insya Allah itu pun dapat, cuman kecil. Maka ganti niatnya. Sekalipun kita bos kita yang mengajak pengajian, tapi emang ngaji ini wajib kepada seluruh muslim muslimat, mukmin mukminat. Maka dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lain, wajib bagi manusia menuntut ilmu dalam 1 hari 1 malam. Minimal 1 waktu. Jika tidak mampu, minimal 1 minggu jangan sampai tinggal. Tidak 1 minggu, minimal sebulan sekali. Tidak sebulan sekali, minimal 40 hari. Jangan sampai lewat daripada 40 hari. Kalau sudah lewat kagak ngaji 40 hari, mata qalbu, maka hatinya akan mati, susah untuk menerima nasihat yang baik. Na'udzubillahi min. Nah, kenapa kita kalau dinasihati kayaknya membangkang mulu, keras mulu? Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri karena kita jauh dengan pengajian. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa meninggalkan 40 hari menuntut ilmu, mata qalbu, maka hatinya akan mati. Yang namanya mati apa? Namanya juga sudah mati. Jadi setidaknya walaupun hanya seminggu sekali ini di Rindu Surga, ngecas lagi, lobet lagi, dicas lagi, lobet lagi, ya begitu. Kita tidak bisa on terus, HP juga on penuh, panas. Betul ya? Betul, HP nih on mulu, panas, meledak ya. Oh, harus off dulu sebentar, jangan on mulu. Kerja juga ada jam istirahat begitu.
Sebenarnya gambaran dunia adalah gambaran untuk akhirat. Maka kata ba'dul ulama, kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah semata-mata mengagungkan keagungan bulan Dzulhijjah, Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Hanya Allah yang tahu seberapa kebaikannya Allah lipat gandakan. Subhanallah. Dan berikutnya watashilu lisaqarati mautihi. Dan berikutnya kemuliaan yang akan Allah berikan kepada manusia yang senantiasa melaksanakan puasa, Allah akan mudahkan ketika dalam keadaan sakaratul maut. Ini nih, Allah akan mudahkan dalam sakaratul maut. Banyak manusia mudah dalam urusan dunia, tetapi ketika sakaratul maut susah ruhnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Ini yang kita khawatirkan. Di dunia semua terpenuhi, tetapi ketika kembali kepada Allah susah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perilaku kita tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar ucapan-ucapan ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Allah di dalam Al-Quranul Karim surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita mah dibaca nih malam Jumat, cuman kagak paham, cuman kagak ngerti apa maksud ayat ini. Padahal kalau kita amati, kalau kita kaji, subhanallah, kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, akulah dat yang akan menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan aku pula yang akan mencatat amal-amalnya dan bekas-bekas amal yang ia lakukan di dunia. Ketika amalnya baik, tentu sagores pun tidak akan ada yang tertinggal. Pada malam hari ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, bekas kita duduk di sini, karpet ini, peci kita, baju kita, semua sudah ada catatannya. Alhamdulillah. Itu kata surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nanti setidaknya ketika nanti kita di dalam pembukuan, prediksi pembukuan, kagak merah semua. Kerja 1 minggu, yang 6 harinya blong semua misalkan. Minimal ada yang hijau 1 malam Jumat. Minimal, meminimalisir kan seperti itu. Alhamdulillah. Karena itu yakin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua tidak akan terlewati, sudah ada catatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa tashil li sakarati mauti, keuntungannya, kemuliaan bagi orang yang senantiasa mengagungkan bulan Dzulhijjah dengan cara berpuasa atau dengan cara berbagi, dengan cara meningkatkan kualitas ibadah. Wa tashil li sakarati mauti, Allah akan mempermudah ketika dalam sakaratul maut. Alhamdulillah. Seperti doa yang biasa kita pancatkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan wa jiyadatan wa barakatan wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Subhanallah. Itu caranya. Yang berikutnya, waddiya lidzulumati qabri, kemuliaan-kemuliaan berikutnya yang akan Allah berikan bagi manusia yang senantiasa mengagungkan bulan Dzulhijjah
dengan cara berpuasa atau dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara berbagi kepada sesama manusia, wadiya lidulumati qarbi, Allah akan berikan penerangan ketika di alam kubur yang sangat gelap gulita. Sekalipun nanti ketika kita masuk ke alam kubur, tentu alam kubur itu sangatlah sempit dan sangat gelap. Panjangnya hanya 1,5 meter, lebarnya hanya 80 cm, itu tergantung ukuran badannya. Kalau saya paling 135 panjang, lebar paling hanya 50 cm. Kalau yang baju merah mungkin ada 80. Nggak lebih ya. Itu tergantung ukuran, dan kita akan masuk ke kamar itu semua. Subhanallah. Dan di situ kagak ada penerangan seperti ini. Apalagi PLN. Udah, gua mau orang kaya ini di dunia mau pasang lampu aja tiang listrik liang kubur meleduk. Bukan itu. Sekalipun kaya di dunia, ingin terang di alam kubur, udah pasang PLN masukin alam kubur, gak bisa. Caranya bagaimana? Anjurkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasulullah, dengar ucapan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yaitu mengagungkan keagungan bulan Dzul Hijjah dengan cara berpuasa di bulan Dzul Hijjah, insya Allah. Maka alam kubur kita nanti insya Allah sekalipun sempit akan terasa besar, akan terasa luas, bahkan luasnya melebihi rumah yang kita miliki sekarang. Insya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Berikutnya watasqil limizani. Kemuliaan-kemuliaan bulan Dzul Hijjah yang kita laksanakan pada malam ini, ngaji pada malam ini, watasqil limizani, akan memperberat timbangan amal kita ketika kita ditimbang amal. Jangankan timbangan dunia, akhirat pun ada timbangannya. Kirim mobil ada timbangannya, mau ya? Sekian, jaraknya sekian, ongkosnya sekian, begitu ya. Akhirat pun sama sebenarnya. Ini berat kemana nih? Ini agak kurang nih. Sama. Tapi dengan cara mengagungkan bulan Dzul Hijjah, wa tasqil limizani, itulah yang akan memperberat timbangan amal-amal kita ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau dunia ingat akhirat aman. Bener. Jangan sampai kita mencari harta itu Bandung seperti Qorun. Apa Qorun? Qorun itu dulunya orang miskin. Qorun itu dulunya orang miskin di zaman Nabi Allah Musa alaihis salam. Dan akhirnya mengadu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Nabi Allah, coba doakan aku sini supaya jadi orang kaya. Jangan melarat mulu nih, sakit hati jadi orang melarat. Subhanallah. Akhirnya minta kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, didoakan. Akhirnya kaya. Diperintahlah oleh Nabi Musa sebagian zakatnya. Akhirnya apa? Dia mengaku ini bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hasil kerja keras saya. Na'udzubillahi min. Akhirnya Qorun terkubur dengan hartanya seperti yang dinamakan harta karun. Itu Qorun. Jangan sampai kita menumpuk-numpuk harta itu ya untuk seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Jadi watasqil limizani, memuliakan bulan Dzul Hijjah, mengagungkan bulan Dzul Hijjah dengan cara berpuasa akan memperberat timbangan amal kita insya Allah. Berikutnya wan najatu min dirkatihi, dan Allah akan selamatkan kita dari tingkatan-tingkatan yang akan kita laksanakan. Was-su'ud ala darajati, dan kita derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keagungan-keagungan di bulan Dzul Hijjah. Minimal 1 hari ngisi 10 hari nih, minimal kagak 10 hari, 1 hari malah ngisi, walaupun sambil kodok Ramadan kemarin misalkan ketinggalan 1 bulan ketinggalannya,
Nanti itu kalau 1 bulan, jangan sampai tepung Ramadan lagi. Semakin tidak diganti, semakin bertambah, bertumpuk. Nanti tetap akan ada catatannya. Maka masih ada kesempatan di bulan Dzulhijjah, bulan yang agung, mengqadha Ramadan yang kemarin kita tinggalkan, dan kita melaksanakan keagungan puasa Dzulhijjah, namanya puasa Tarawiyah dan puasa Arafah dari tanggal 8, 9, tanggal 10-nya Idul Adha. Insya Allah. Niat aja kita malam ini. Nawaitu sauma ghadin min syahri Dzulhijjah, niat saya puasa di bulan Dzul. Adapun nanti bagaimana besok? Bagaimana besok, namanya juga puasa sunnah. Yang penting kita sudah memuliakan. Oh, bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Bahkan dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtara minas sanati 13, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih daripada tahun, yaitu dengan 3 bulan. Pertama, al-isrul akhir min Ramadan, 10 akhir daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bisa mulia, bisa agung, karena di bulan suci Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar, akhir daripada 10 Ramadan. Bulan Rabiul Awal bisa agung dan mulia, karena di bulan Rabiul Awal terlahirlah sosok makhluk yang mulia, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang mana kita sebagai muslim, sebagai mukmin kagak terima kalau seandainya nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama alkohol. Cocok? Nama Nabi Muhammad yang sangat agung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi panutan kita, disandingkan dengan satu benda yang sangat hina, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Kita wajib ingkar tuh sebagai orang muslim. Masa bodoh lah, itu perlu dipertanyakan keimanan kita. Udah biarin aja sih, toleransi aja. Blow on. Setidaknya kita ingkar, setidaknya kita merasa kesal, tapi kesalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu bulan Rabiul Awal. Sama bulan Ramadan bisa mulia karena adanya malam Lailatul Qadar. Bulan Dzulhijjah bisa mulia yaitu karena adanya bermacam-macam ibadah adanya di bulan Dzulhijjah. Puasa Tarawiyah, puasa Arafah, ada salat Idul Adha, ada pemotongan kurban adanya di bulan Dzulhijjah. Kata Bang Adung, "Dah gua mau potong kurban di bulan Mulud aja." Itu kagak bisa. Gua mau salat Idul Adha nanti aja bulan Mulud. Kagak bisa. Tetap di bulan Dzulhijjah. Itulah mulianya bulan Dzulhijjah. Insya Allah. Wa asril adha lima fihi min yaumi tarwiyah wa yaumal arfah. Yang mana di bulan Dzulhijjah yaitu adanya puasa tarawiyah dan puasa Arafah, dan pemotongan kurban, wa talbiyah, dan pembacaan talbiyah, yaitu orang-orang yang melaksanakan haji di kota suci Mekah. Nanti puncaknya yaitu wukuf di Arafah. Maka dihitung sah dan tidaknya nanti haji yaitu ketika wukuf di Arafah. Al-hajju Arafatun, haji adalah Arafah. Terakhir di situ tuh. Maka paling sulit ketika haji yaitu ketika wukuf di Arafah. Wukuf itu diam memasuki Arafah. Jadi sebenarnya yang penting kita datang udah cukup sebenarnya. Tidak harus lama tinggal, kagak harus. Karena apa? Karena saking berdesakannya manusia berkumpul melaksanakan persyaratan haji, wukuf di Arafah. Wa anwa'il manasik, bermacam-macam ibadah kumpul di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu fayaqulu unduru ila ibadi
haitsu jaa'a min kulli fajjin 'amiq sya'san 'abaran liyashhadu manafi'a lahum ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Dijelaskan di dalam hadis Nabi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepada malaikat, ya malaikat unduru ila ibadi, coba kamu tengok, lihat hamba-hambaku ini. Hai sujau, yang mana hamba-hambaku ini datang dari setiap pelosok, datang ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh yang jaraknya sangat jauh. Pesawat saja dari Indonesia kita Soekarno 9 jam, betul ya? 9 jam, subhanallah. Min kulli fajjin amik, dari setiap pelosok datang ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saksikan wahai malaikat-malaikatku, hamba-hambaku yang sangat jauh datang ke kota suci Mekah untuk melaksanakan haji. Liyashhadu manafi'a lahum, ishhadu ya malaikati, saksikan olehmu wahai malaikatku, kata Allah, anni qad ghafartu lahum, bahwasannya aku telah mengampuni hamba-hambaku. Alhamdulillah, setidaknya walaupun kita tidak berangkat haji ke tanah suci Mekah, setidaknya kita memuliakan bulan Dzul Hijjah. Insya Allah pahala gak jauh beda dengan orang yang melaksanakan haji. Alhamdulillah, subhanallah. Dengan cara apa tadi? Dengan cara berpuasa di bulan Dzul Hijjah. Itulah keagungan-keagungan di bulan Dzul Hijjah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, walaupun belum bisa mengamalkan, insya Allah di bulan-bulan yang lain, di tahun-tahun yang lain, ketika Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita, setidaknya ketika kita sudah tahu ilmunya, insya Allah kita bisa mengamalkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kira-kira cukup? Cukup ya? Saya nggak malam-malam nih. Mohon maaf Hanung nih, saya nggak ikut ngopi lagi sih. Saya berangkat sore, langsung ke Al-Furqon, langsung sini, besok malam lagi. Jadi sekarang Pak Hanung udah kayak udah kayak MKL beneran. Subhanallah. Jadi karena kita aktivitasnya 2 kota, kota Jakarta, kota Tangerang. Kota Jakarta, kota Tangerang. Di sono punya induk, di sini punya induk. Ya begini. Nah, alhamdulillah. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi dengan Pak Haji Nung, dengan para jamaah. Bukan maksud untuk mengajarkan, tapi kita silaturahmi. Karena saya juga masih banyak salah, masih banyak dosa. Karena saya yakin amal baik lebih banyak bapak-bapak dibanding saya, karena usianya lebih tua daripada saya. Betul ya? Usianya lebih tua daripada saya baru 30 tahun kurang lebih. Mungkin yang di sini udah lebih daripada 30 tahun. Maka saya husnudzon, amal baiknya lebih banyak dibanding saya, dan dosanya pun sama. Jadi amal baiknya mungkin lebih banyak dibanding saya, dosanya pun sama. Maka dari itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, Allah siap mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita ketika kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kajian yang sekelumit dan sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa'fu anna ya Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. Allahumma farrij ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah.
Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di malam ini kami berkumpul di malam yang agung, di malam Sayyidul Ayyam, di malam yang mana bulan Dzul Hijjah, bulan yang sangat mulia dan yang sangat agung. Kami bermunajat, memohon dan meminta kepadamu ya Allah, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni segala kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di malam yang sangat agung ini, di malam Sayyidul Ayyam, di malam Dzul Hijjah ini, kami bermunajat meminta kepadamu ya Allah, sehatkan anak-anak kami, sehatkan istri kami, sehatkan keluarga kami, jadikan putra-putri kami saleh dan salehah ya Allah, permudah segala urusan-urusan kami. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah permudah urusan kami, wa la tu'assir, dan jangan kau persulit. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah permudah segala urusan kami dan jangan kau persulit. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.